Bab 1111. Aku juga bisa jadikan kamu sebagai raja. Sekarang tidak ada cara lain lagi, hanya berharap masih ada secercah harapan. Dia berkata pada kepala pelayan, cepat siapkan serum. Putri Lea bingung, serum, ketika menolongku, kamu tidak menggunakan serum? Kamu hanya menggunakan jarum perak untuk membantuku membersihkan bisa ular. Lagi pula, mencari serum sekarang sudah terlambat. Aku Rafael terbata-bata dan tidak bisa mengatakan alasannya. Tokia melirik Recha dengan heran. Jarum perak, Recha paling ahli menggunakan jarum perak. Mungkinkah Recha tidak berbohong sebelumnya, dan dia yang menyelamatkan Putri Lea? Recha menghela napas, dan berjalan ke arah Putri Lea untuk membantu. Kalau Putri Lea mati di Clarity, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Clarity. Bahkan Perang Dunia hanya membantunya sekali saja. Tetapi, penjaga Putri Lea tentunya mengira, Recha ingin mengambil kesempatan untuk mencelakai Putri Lea. Kapten penjaga berteriak marah, berhenti. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Langkah kaki Recha tidak berhenti. Sial, kapten penjaga mengeluarkan pisaunya, dan mengayunkannya ke arah Recha. Recha segera mengulurkan telapak tangan untuk menyambutnya. Hanya dalam setengah detik, kapten penjaga dan pisaunya terhenti. Recha hanya menggunakan dua jarinya untuk menjepit pisau kapten penjaga. Jari-jari Recha hanya menggunakan sedikit tenaga saja, dan pisau tersebut patah. Gila, semua orang melototkan matanya, terutama para penjaga Putri Lea, membatu di tempat. Kekuatan kapten penjaga menempati 10 besar di Jade Country. Tetapi sekarang dia yang memegang pisau, bukan tandingan Recha yang tangan kosong. Orang ini terlalu kuat. Recha mengeluarkan kantong jarum dan membukanya. Putri Lea hanya punya 1 menit lagi. Kalau menghalang lagi, dia akan mati. Melihat kantong jarum itu, mata Putri Lea tiba-tiba berbinar. Kantong jarum ini familiar sekali. Bukankah ini kantong jarum yang digunakan pahlawan tanpa tanda jasa? Dia benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Putri Lea segera berkata, lepaskan dia, biarkan dia melakukan akupuntur padaku. Para penjaga menyingkir. Recha berjalan ke sisi Putri Lea, dan menggunakan jarum Exodia untuk membersihkan bisa ular. Hanya dalam 5 menit, Putri Lea tidak hanya masih hidup, bahkan wajahnya tampak kembali normal, detak jantung dan pernapasannya perlahan-lahan menjadi lebih bertenaga. Tidak terlihat tanda-tanda pemulihan dari penyakit serius sama sekali. Akhirnya, nyawanya terselamatkan. Putri Lea menatap Recha dengan penuh semangat dan memiliki maksud. Sekarang dia benar-benar yakin, Recha adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan dia jauh lebih tampan dibanding Rafael, dia adalah tipe aku. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah. Sebelumnya dia dekat dengan pahlawan palsu, dan menghina pahlawan yang sesungguhnya. Bodoh sekali, Recha menyimpan jarumnya dan mengabaikan Putri Lea, lalu meraih tangan Tokia dan ingin pergi. Tunggu sebentar, Putri Lea segera berkata. Recha menghentikan langkahnya, tetapi tidak menoleh. Ada apa lagi? Putri Lea menarik napas dalam-dalam. Kamu menyelamatkanku. Kamu adalah orang yang berjasa bagi Jade Country. Aku harus membalas kebaikanmu. Bagaimana kalau kamu ikut aku kembali ke Jade Country? Aku akan menjamin kamu menjadi orang yang berkuasa. Bahkan juga bisa menjadikanmu sebagai raja. Tokia tiba-tiba menjadi gugup. Putri Lea memiliki penampilan yang menawan dan berkuasa. Asalkan pria, pasti tidak dapat menahan godaan seperti ini. Recha, akankah dia jatuh hati? Bab 1112. Kado untukku. Hanya saja Recha pun tersenyum. Putri Lea, aku mau nanya kamu. Kamu anggap kamu adalah seorang putri, jadi semua pria di dunia ini harus hormati kamu? Bahkan sampai rela lakuin apa aja demi kamu. Putri Lea berkata, bukannya memang seperti itu? Aku punya uang dan kekuasaan, pria di dunia ini mana mungkin bisa menahan godaan dari uang dan aku. Recha menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin bilang, di atas langit masih ada langit. Uang dan kecantikan yang kamu banggakan,
mungkin bukan apa-apa di mata orang tertentu. Selesai ngomong, Recha pun langsung membawa Tokia pergi. Putri Lea tertegun di sana. Aku ditolak, aku adalah seorang putri. Mana mungkin ada yang berani menolakku. Bajingan, kamu semakin menolakku, aku semakin ingin mendapatkanmu. Putri Lea sementara melupakan masalah Recha dulu, kemudian dia pun menatap Rafael dengan tatapan dingin. Rafael, aku nanya kamu kemarin selamatkan aku di mana? Rafael pun merasa gelisah, aku sudah lupa. Putri Lea tersenyum dingin, masih berani bohong aku. Kamu akan dijatuhkan hukuman mati, tapi karena Paman Kunlun, aku boleh ampuni kamu. Tapi kamu tetap harus dijatuhkan hukuman, penjaga, patahkan satu jarinya. Paman Kunlun, harusnya kamu tidak keberatan. Dewa Perang Kunlun merasa marah, lalu dia pun mengangguk tidak. Bagus kalau gitu, Putri Lea menatap penjaga. Penjaga membawa pisau dan berjalan menghampiri Rafael. Rafael pun menjerit kesakitan. Agar Rafael tidak bisa menyatukan jarinya lagi, penjaga pun menyimpan jarinya. Dewa Perang Kunlun melihat semua keturunan keluarga agung menjadi sosok yang tidak berguna. Dirinya pun ditahan selama 2 tahun, kenapa keturunan keluarga agung semuanya menjadi seperti ini? Sekumpulan orang ini pun tidak bisa dibandingkan dengan anak pertamaku, Tokia. Dewa Perang Kunlun tiba-tiba mengingat sekitar 1 minggu lagi adalah hari ulang tahun Tokia. Ini adalah kali pertama dia merayakan ulang tahun Tokia, pasti harus menyiapkan kado yang sangat berharga. Dulu hari ulang tahun Tokia adalah hari April menemukannya. Tanggal yang dibilang Dewa Perang Kunlun adalah hari ulang tahun Tokia yang sesungguhnya. Setelah meninggalkan rumah keluarga agung, Recha dan Tokia pun bergegas untuk kembali ke Tomota Group. Di perjalanan, Tokia pun terlihat murung. Recha bertanya padanya, "Tokia, kamu kenapa?" Tokia merasa sedih. Putri Lea itu adalah seorang putri, dia punya uang dan kekuasaan. Dia mau lamar kamu, kok kamu tolak dia? Aku merasa sayang sekali. Reka tersenyum. Tokia sedang cemburu. Reka mengelus hidung Tokia, aku bukannya sudah tolak dia dan ejek dia, kamu masih cemburu. Tokia, siapa yang cemburu, jangan tidak tahu diri. Pada waktu yang sama, HP Tokia berdering, panggilan dari Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun mengatakan seminggu lagi adalah hari ulang tahun Tokia. Dewa Perang Kunlun berencana untuk mengadakan sebuah pesta ulang tahun. Setelah mengakhiri panggilan itu, Tokia pun langsung memegang perutnya dengan sambil tersenyum. Reka, minggu depan adalah hari ulang tahun aku. Kamu udah kasih kado untukku. Kado yang dibilang Tokia adalah anak yang ada di dalam perutnya. Bab 1113. Belum tentu bisa melawan King Killer. Sekarang Reka masih belum mengetahui Tokia sudah hamil. Reka pun merasa bingung, kapan aku berikan kado ke kamu? Recha mengira Tokia sedang menyuruh dirinya memberikan kado besar kepada dirinya. Reka memutuskan untuk mengungkapkan identitas masternya di hari ulang tahun Tokia. Kado ini sangat berharga. Beberapa hari ke depannya, Putri Lea mengutus beberapa orang untuk membawa dekrit kekaisaran pergi mencari Recha. Agar Reka pergi ke Jade Country untuk menjadi kekasihnya. Bahkan masih memberikan godaan kepada Recha. Tetapi Recha pun menolaknya, bahkan masih membuang semua barang di depan utusan Putri Lea. Meskipun begitu, Tokia tetap merasa cemburu. Dia takut akan kehilangan Reka. Reka pun hanya bisa membujuknya. Reka juga memberikan peringatan ke Putri Lea, jika masih berani mengutus orang datang, dirinya pasti akan membunuh mereka semua. Hari ulang tahun Tokia pun tiba. Hari ulang tahun anak adalah hari kematian ibu. Agar bisa mengenang ibu kandungnya, Tokia pun memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga agung 1 malam. April dan Bensu juga menemani Tokia sepanjang malam di rumah keluarga agung. Saat pagi, Tokia pun sudah menelepon Recha, agar Recha datang ke rumah keluarga agung lebih cepat. Recha langsung menyetujuinya. Recha turun ke bawah dan masuk ke dalam mobilnya. Dia pun ingin pergi menjemput Jacob dengan Adele.
Handphonenya tiba-tiba bergetar, kemudian bunyi emergency alarm pun terdengar. Recha mengeluarkan handphonenya, wajahnya pun terlihat serius. Di layar handphonenya pun terlihat, perintah nomor 1. Recha langsung bergegas menuju ke holding company. Setengah jam kemudian, Recha sampai di depan holding company. Dia pun bertemu dengan Dewa Perang Kunlun di sana. Dewa Perang Kunlun terlihat terengah-engah dengan sambil berkeringatan. Seharusnya dia juga mendapatkan perintah nomor 1. Dewa Perang Kunlun tahu apa yang terjadi, sampai harus keluarkan perintah nomor 1. Recha menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Biasanya hanya dalam keadaan darurat atau mau berperang, perintah nomor 1 baru akan dikeluarkan. Harusnya sangat darurat, ayo, masuk ke dalam dulu. Setengah jam kemudian, mereka berdua keluar dari dalam dengan ekspresi yang serius. Tadi pimpinan 1 memberitahu mereka bahwa King Killer dari Istana Raja Bloody tiba-tiba membawa orang untuk menyerang perbatasan Clarity. Kekuatan King Killer sepertinya sudah lebih hebat dari dulu. King Killer sudah membunuh pasukan Clarity yang ada di daerah perbatasan, bahkan masih terdapat banyak tentara yang sudah terluka dan mati. Garis perbatasan Clarity sudah hampir dihancurkan oleh dia. Keamanan Clarity pun memprihatinkan, sekarang yang bisa melawannya juga hanya Recha dan Dewa Perang Kunlun saja. Pimpinan 1 menyuruh mereka pergi ke perbatasan Tenggara untuk membunuh musuh. Dewa Perang Kunlun menarik nafas, lalu dia pun mengambil sebuah keputusan. Recha, kamu tinggal di sini saja, meskipun harus gunakan nyawaku, aku juga mau bunuh King Killer. Tokia tidak bisa kehilangan kamu. Recha menggelengkan kepalanya, tapi tidak bisa seperti itu. Bangkit atau runtuhnya negara berkaitan dengan semua orang, aku mana mungkin akan biarkan Clarity runtuh karena masalah percintaan aku. Apalagi kamu juga belum tentu bisa melawan King Killer. Kamu tinggal di sini aja, peluang aku bunuh King Killer lebih besar. Kita berdua harus ada satu yang tinggal di sini untuk lindungi Tokia. Dewa Perang Kunlun menghela nafas. Kamu tidak perlu bujuk aku. Sebenarnya aku sudah harus mati sejak 2 tahun yang lalu. Aku sudah beruntung banget bisa hidup sampai sekarang. Kalau seumur hidup ini aku tidak mati di medan perang, aku pasti akan sangat menderita. Bab 1114, Tokia hamil. Recha pun berkata dengan berat hati, Tokia. Dewa Perang Kunlun menghela nafas, negara, kalau tidak ada negara, kita mana mungkin bisa punya keluarga. Sekarang hanya bisa melindungi negara dulu, mengenai Tokia, sementara harus tinggalkan dia dulu. Lain kali, kita baru menebusnya. Baiklah, Recha tidak tega, tetapi dia juga tidak berdaya. Kehidupan istri tentara memang seperti ini, mereka juga mengorbankan banyak hal. Keluarga agung, aulanya sudah didekorasi dengan sangat mewah, bahkan hampir sama seperti istana. Bisa diketahui bahwa Dewa Perang Kunlun sangat menantikan pesta ulang tahun ini. Sekarang Tokia, orang keluarga agung, dan tamu sudah sampai, melainkan 2 pria penting bagi Tokia yang masih belum sampai, Recha dan Dewa Perang Kunlun. Tokia memegang perutnya dengan sangat senang. Tokia memikirkan jika Recha mengetahui dia sudah menjadi seorang ayah, dia pasti akan merasa sangat senang. Tetapi mereka berdua pun tidak berujung sampai di sana. Melihat pesta sudah mau dimulai, Tokia pun menelepon Recha. Saat dia baru mengeluarkan handphonenya, dia pun melihat seunit mobil datang. Mobil ayahnya Recha, mobil Jacob. Tokia menghela nafas, dia pun langsung pergi menyambutnya. Charles dan Jacob keluar dari dalam mobil. Tokia tertegun, ayah, ibu, Recha di mana? Jacob juga tertegun di sana, kenapa Recha belum datang? Kita pergi cari Recha, tapi dia tidak di perusahaan, dia tidak di rumah juga, telepon dia juga tidak mau angkat, aku kirain dia sudah datang duluan. Apa yang sedang dia lakukan? Tokia memarahinya, lalu dia pun menelepon Recha. Tetapi Recha tidak mengangkatnya. Avril dan Bensu juga merasa cemas, mereka juga menelepon Recha. Orang keluarga agung juga mulai menelepon Dewa Perang Kunlun. Tetapi tidak peduli itu Recha maupun Dewa Perang Kunlun, mereka pun tidak bisa dihubungi.
Kemudian Rafael pun tersenyum dingin. Sudah, jangan habiskan tenaga kalian. Sampai sekarang masih tidak tahu diri, dia tidak angkat telepon kalian. Recha pasti sudah pergi ke Jade Country cari Putri Lea. Mengenai kamu, dia sudah tidak mau kamu lagi. Ayahku pasti sengaja tidak mau hadiri pesta ulang tahun kamu. Anak ayahku sangat banyak, salah satu aja pun lebih hebat dari kamu. Tapi dia pun tidak pernah hadiri pesta ulang tahun kami. Dia mana mungkin akan hadiri pesta ulang tahun kamu? Tidak, Tokia membantahnya. Kamu jangan sembarang ngomong. Aku pasti bisa hubungi Recha, dia tidak akan tinggalkan aku. Tokia pun menelepon HP Recha berulang kali, di atas pesawat menuju ke perbatasan Tenggara. Recha melihat panggilan dari Tokia dengan sakit hati. Recha bisa membayangkan sekarang Tokia pasti sangat cemas. Tetapi dia tidak boleh mengangkatnya. Sekarang informasi yang berhubungan dengan Recha dan Dewa Perang Kunlun termasuk rahasia SSS. Termasuk panggilan yang diangkat mereka dan apa yang dikatakan oleh mereka. Jika bukan karena Recha dan Dewa Perang Kunlun mempunyai identitas khusus, HP mereka pun sudah disita dari tadi. Pada akhirnya, Recha pun tidak bisa menahan penderitaan ini lagi. Dia mengambil handphonenya dan memutuskan untuk mengangkatnya. Dewa Perang Kunlun langsung menahan tangan Recha. Kamu pikirkan baik-baik dulu. Kalau kamu angkat, kamu melanggar perintah nomor 1. Bahkan masih akan dihukum oleh pimpinan 1. Recha, semua risikonya, aku akan tanggung. Recha mengangkatnya. Setelah panggilannya terhubung, Tokia pun merasa sangat senang. Bab 1115. Mereka menghilang beberapa hari. Tokia berkata dengan tampak sedih, Recha, kamu sudah sampai di mana? Kamu sudah mau sampai kan? Aku sekarang jemput kamu di luar ya. Recha menghela nafas, Tokia, maaf sekali, aku sekarang harus pergi ke Tenggara, mungkin aku akan pulang setelah 1 tahun. Maaf sekali, lain kali aku pasti akan menebus kamu. Selesai ngomong, Recha langsung mengakhiri panggilan itu. Recha khawatir dirinya ngomong terlalu banyak, jika Tokia mengetahui terlalu banyak hal, juga tidak bagus baginya. Dewa Perang Kunlun melihat kuku Recha sudah menusuk ke dalam dagingnya. Tadi dia pasti sangat menderita saat mengatakan semua itu. Apa arti percintaan di dunia ini? Tokia menjadi bengong. Sekarang di benaknya hanya ada kata maaf dari Recha. Recha tidak datang. Bahkan kedepannya juga mungkin tidak akan muncul di depannya lagi? Tidak, ini tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Rafael tersenyum dingin. Hehe, kamu juga sudah dengar sendiri. Tadi Tenggara yang dibilang Recha pasti adalah kerajaan Jade Country. Dia pasti mau pergi ke kerajaan Jade Country cari Putri Lea, dia tidak mau kamu lagi. 1 tahun lagi, mungkin mereka pun sudah ada anak. Orang keluarga agung pun tertawa di sana. Diam, Tokia berteriak, bukan seperti yang kalian bilang. Recha pasti akan pulang. Tadi dia sedang bercanda denganku, dia mau berikan kejutan kepadaku. Aku sekarang akan tunggu dia di depan. Kalau dia 1 hari tidak datang, aku akan nunggu dia 1 hari. Kalau 1 tahun, aku juga akan nunggu dia selama 1 tahun. Tokia langsung berlari keluar dengan sambil menangis. Bensu dengan Afril sudah membeku di sana. Awalnya Recha dan Tokia akan menjadi pasangan idaman orang-orang. Tetapi tidak disangka, Recha pun meninggalkan Tokia karena kekuasaan. Godaan dari Putri Lea sungguh kuat. Charles dengan Jacob juga terdiam di sana. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak mempercayai Recha adalah orang seperti ini. Tetapi fakta ini sudah ada di depan mata mereka. Recha adalah bajingan yang dibilang oleh Rafael. Mereka juga tidak tahu harus mengatakan apapun. Tokia menunggu di depan rumah keluarga agung sampai malam. Tetapi dia pun tidak melihat kedatangan Recha. Air mata Tokia pun sudah kering. Dia sama sekali tidak menyangka Recha akan meninggalkan dirinya. Semua yang dikatakan Recha adalah bohongan. Mereka pun menyuruh Tokia untuk pulang terlebih dahulu. Tetapi Tokia tidak mau, dia bersikeras untuk menunggu Recha di sana. Akhirnya Afril pun mengungkit anak yang ada di dalam perut Tokia. Tokia,
kamu juga harus pikirkan anak di dalam perutmu. Saat mengatakan anaknya, tatapan Tokia pun langsung berubah. Tokia berdiri dan berkata dengan sambil memegang perutnya, "Bu, aku dengan bayiku sudah lapar. Aku mau minum sup ayam." "Iya, ibu akan buatkan untuk kamu." Afril berkata dengan sedih. Selama beberapa hari ke depan, tidak hanya Reca yang tidak muncul, Dewa Perang Kunlun juga sama. Orang keluarga Agung sudah terbiasa dengan hal ini. Dulu Dewa Perang Kunlun juga sering hilang, biasanya dia akan hilang selama beberapa bulan. Rafael mengumpulkan semua orang keluarga Agung, ayah sudah hilang beberapa hari dan tidak bisa dihubungi. Berdasarkan aturan keluarga, aku sementara akan menjadi pemimpin keluarga, apakah kalian keberatan? Semua orang pun menggelengkan kepalanya, bagus sekali. Rafael berkata, Tokia di mana, kenapa tidak nampak dia? Ada orang yang berkata, aku sudah telepon dia lagi sibuk. Rafael berkata dengan tidak senang, berani sekali, apakah dia sudah tidak menganggapku sebagai pemimpin keluarga? Katanya Tomota Group adalah usaha pribadinya dan tidak dimasukkan ke aset keluarga Agung. Tidak hormati pemimpin keluarga, bahkan masih jalankan usaha sendiri di luar. Sungguh tidak menganggap keluarga Agung. Aku sekarang mau simpan Tomota Group, kedepannya akan dikelola oleh keluarga Agung. Apakah kalian tidak setuju?